Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap kita sore hari ini. Datang dalam hadirat-Nya dengan hati yang benar. Maka kuasa Tuhan boleh menjamah setiap kita. Dan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan-Nya atas hidup kita. Haleluya. Mari kami undang Bapak Ibu Saudara untuk datang dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak pernah habis. Dan biarlah sore hari ini Tuhan, biar pujian kami, mulut kami Tuhan, penyembahan kami, jiwa kami Tuhan, boleh datang dalam hadirat Tuhan, membawa syukur kami, pujian kami Tuhan kami naikkan, hanya untuk Engkau, Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian kami ya Bapa, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Dan setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama kita katakan, amin. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Hey, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebab kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Bersorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terima
hadirat-Mu. Dan ketika kami datang Tuhan, kuasa-Mu boleh menjamah setiap hati kami. Terima kasih Kau sudah memberikan kehidupan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Tuhan, rasa syukur kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Yesus ditinggikan di atas. Pujian kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Nyatakan, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Sembah, sembah, sembah Dia, agungkan namanya, tinggikan namanya. Hialalabaya syakaralabalaba. Haleluya. Sebab Engkau yang layak untuk disembah. Terima kasih. Hialalabaya syakaralabaya se. Hialalabaya se. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, menjamah setiap kami, menjamah, jamah setiap kami ya Tuhan. Hialalabaya syakaralabalaba. Haleluya, haleluya. Biar malaikat-Mu bersorak-sorai. Haleluya. Hialalabaya syakaralabalaba. Hiratakarabaya sikiralabalaba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Hiranamaya sikiralabalaba. Hiratakaralabalaba. Haleluya. Hiratakaralabalaba sikiralabalaba. Yes, yes Lord, yes Lord. Hiranakayalanamaya sikiralabalaba. Haleluya. Biar kami dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Hiranakayalanamaya sikiralabalaba. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar namamu saja yang layak. Biar hanya Engkau saja yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Nyatakan, nyatakan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami. Hiaralabaya syakaralabalaba. Haleluya. Glory
Allah yang kudus selamanya. Oh, oh, glory, glory bagimu Tuhan. Glory, nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, naikkan, naikkan syukurmu. Glory, glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus, Allah, Allah yang kudus. Haleluya. Oh, glory, glory, glory bagimu. Glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya. Glory, 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 glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, glory, 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 nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Glory, haleluya, glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Oh, oh, glory, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, sekali lagi nyatakan, nyatakan dengan imanmu. Nyanyi Hosana bagi Sang Raja. Haleluya, beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang patut kami puja, puji, sembah. Karena Kau menciptakan kami. Bahkan Kau memulihkan kami. Yes, Mengangkat kami. yes, Mempermuliakan kami. haleluya. Terima kasih. Berkati semua Tuhan. Hamba-hambamu yang sudah memimpin kami dalam pujian dan musik. Dan juga pelayan-pelayan sound. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, teman-teman sekalian pencinta pendalaman Alkitab, kali ini saya memberikan pendalaman Alkitab yang baru tentang Sion. Mengapa saya memberikan ini? Karena saya juga harus belajar. Ya, karena begitu banyak kata Sion di dalam Alkitab dan kadang-kadang kita menerapkannya bagaimana, kita kadang-kadang tidak bisa menerapkan dengan benar, kacau, ya karena ada hal-hal yang secara jasmania, tapi ada hal yang secara rohania. Saya suka dengan tema-tema yang saya sendiri kurang dapat mengerti dengan baik. Karena itu dengan saya memberikan pendalaman Alkitab, maka sambil saya juga belajar dengan lebih baik, karena banyak rahasia Alkitab yang ya harus digali. Sudah mungkin 40 tahun lalu saya ke Amerika, saya ditanya oleh saudara kemenakan saya, Pak Bekti, apa bedanya kerajaan Allah dan kerajaan sorga? Wow, saat itu saya menjawab tapi nggak bisa tepat, ya, karena saya kurang mendalami. Begitu saya pulang dari Amerika, saya lalu mendalami. Nah, lalu PA, pendalaman Alkitab tentang kerajaan sorga. Itu saya berikan selama setahun. Karena saya dalami betul-betul, saudaraku. Dan ternyata kerajaan sorga itu hanya ditulis dalam Injil Matius. Tidak ada di Injil yang lain. Yang lain adalah kerajaan Allah. Nah, begitulah, saudaraku. Saya suka dengan hal-hal yang saya sendiri kurang mengerti dengan baik. Walaupun mendengar firman Tuhan, walaupun mendapat dari buku-buku, tapi kurang mantap ya kalau enggak menyelidiki. Nah, kata Sion ini ternyata tidak main-main, jumlahnya cukup banyak, baik dalam bahasa Inggris, Zion, atau Sion, bahasa Indonesia, ditulis lebih dari 150 kali. Jadi kalau sudah ditulis demikian banyak, tentu punya arti penting. Ya. Dan nama ini dipakai dalam beberapa hal yang mempunyai makna bermacam-macam. Ya, karena itu tidak bisa Sion itu satu hal saja, tapi bermacam-macam. Karena itu kita harus mengerti dan menafsirkan dengan tepat penggunaan kata ini. Ya, karena itu saya suka dengan hal-hal yang saya sendiri kurang mengerti, saya harus mengerti. Ya, apalagi sebagai pendeta kalau ditanya nggak bisa jawab, wow, kan repot. Ya, namun pada dasarnya, kota ini Sion, ya, atau kubu pertahanan berarti benteng atau pengokohan. Jadi dibuat kokoh, ya seperti tadi gunung itu, ya gunung batu yang kokoh. Tapi dengan gagasan, ya diangkat naik. Jadi kalau kita bicara tentang Sion, ini juga mempunyai pengertian, bagaimana kita anak-anak Tuhan juga disebut Sion. Gereja itu juga disebut Sion. Sion artinya, kita mau diangkat naik oleh Tuhan. Dan bukan hanya diangkat naik, Allah ingin supaya kita menjadi monumen. Monumen artinya satu bangunan yang menjadi peringatan, menjadi kesaksian. Nah, begitulah seharusnya gereja Tuhan.
Ya, gereja Tuhan harus mempunyai satu kehidupan seperti benteng yang kuat, ya, yang dikokohkan oleh Tuhan, yang juga diangkat naik, ya, secara rohani dan menjadi kesaksian, menjadi monumen. Wow, luar biasa, ya. Jadi awalnya memang kota ini atau tempat ini digambarkan sebagai kota Daud. Jadi Sion itu kota Daud. Bahkan ditulis sebagai kotanya Allah. Ya, kotanya Allah. Tapi kemudian juga mempunyai arti spiritual lainnya. Ya, jadi ada arti-arti spiritual lainnya. Nah, saudaraku, jadi kata ini cukup banyak, 150 lebih dituliskan. Nah, waktu itu saya juga memikir, apa toh arti kata Sion? Nah, secara etimologi atau arti-arti kata itu asalnya dari mana? Kata Sion atau ditulis semacam itu, Sion, berarti tempat yang dipanaskan. Tempat yang dipanaskan. Ya, parched place. Jadi suatu tempat hasil proses pemanasan. Apa artinya? Jadi berarti tempat ini tempat hasil proses. Jadi bukan tempat yang ada dengan sendirinya, tapi harus melalui proses, dan prosesnya itu melalui api. Kalau namanya pemanasan itu perlu api. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau ingin menjadi suatu kehidupan yang punya kekuatan seperti benteng, yang bisa menahan serangan karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dan dosa ini hendak terus menerobos. Ya, istimewa ada tentunya pemimpinnya, yaitu si jahat. Dan si jahat ini iblis ingin menerobos kehidupan pertahanan rohani kita. Jikalau pertahanan rohani kita tidak baik, maka kita bisa diserang. Lalu hancur. Hidup kita jatuh dalam dosa. Ya. Nah, kalau saya lihat di ujung kiri atas, itu umumnya bergandengan dengan pikiran kita. Ya. Jadi kubu pertahanan ini harus betul-betul, yaitu kita memperbaiki terus pikiran kita. Karena pikiran kita ini yang menjadi kehancuran dari semua masalah. Ya, karena itu kita mesti punya pikiran iman, bukan pikiran sendiri. Ya, kebanyakan orang itu pandai, tapi pandainya pikirannya sendiri. Dan itulah yang menyebabkan manusia pertama gagal. Kenapa? Karena melihat buah ini kok baik ya, kok tidak seperti yang lain ya. Lalu datanglah iblis, ya, berkata, iya, kamu nggak boleh makan buah itu. Kenapa? Karena Allah tidak ingin kamu jadi seperti Dia. Ya, kalau kamu makan, kamu nanti bisa mengerti semuanya. Wow. Nah, tergodalah. Makanya saya berkata pikiran kita ini mesti di-tune up. Ya. Terus diproses untuk benar-benar sama dengan pikiran Kristus. Karena itu saya tuliskan ini kubu rohani
itu terletaknya di kepala kita. Saudaraku. Tapi kebanyakan kepala kita, ini kita mau pakai sendiri. Jadi kita mau jadi kepala. Padahal yang disebut gereja itu tidak boleh. Kita bukan kepala. Kristus itu kepala. Jadi kita mesti pakai pikirannya Kristus. Nah, ini namanya pikiran iman. Ini kubu rohani yang kuat. Ya. Untuk menaklukkan apa? Menaklukkan pikiran kita itu kebanyakan oleh karena kesombongan. 2 Korintus 10 mengatakan keangkuhan. Ya. Kubu pikiran angkuh manusia. Sombong. Dan memang kejatuhan manusia sama dengan kejatuhan iblis. Apa toh sebetulnya yang paling bahaya? Kesombongan. Nggak mau tunduk. Ya, hanya kita berkata, tak pikir, saya berpikir. Ya, kebanyakan kita kalau sudah menemui jalan ya pertigaan itu, lalu kan kita mesti menentukan. Nah, disitulah mulai godaan. Karena itu kita diberi peringatan oleh Tuhan bahwa kita harus memakai persenjataan rohani. Makanya itu ada gambar di situ, armor of God. Ya, jadi sudah melihat salah satu perisai untuk menangkis. Dalam surat Efesus menangkis apa? Panah-panah berapi. Ya, yang ditembakkan oleh iblis. Karena itu kita mesti punya perisai iman. Ya. Lalu harus ada juga namanya baju sirah. Ya, baju sirah ini mesti muka dan belakang. Tentara Roma biasa hanya dikasih baju sirah muka, tapi tidak belakang. Tapi jenderal-jenderalnya dikasih muka dan belakang. Kenapa? Karena prajurit nggak boleh noleh, harus maju terus. Tapi kalau jenderal, dia bisa ditusuk dari belakang. Karena itu juga harus memakai baju sirah di belakang. Dan kita tahu dalam surat Tesalonika, bahwa baju sirah ini melambangkan iman dan kasih. Tapi ada satu yang lebih penting ya dari itu, yaitu ketopong. Ketopong ini untuk kepala. Nah ini pikiran ini. Pikiran kita ini mesti dijaga dengan baik. Dan surat 1 Tesalonika mengatakan ketopong pengharapan. Karena itu kalau Anda mengikuti PA yang lalu, saya begitu banyak memberikan soal pengharapan. Karena pengharapan ini sangat penting. Ya, ini yang membuat kita bisa bertahan lama, lanjut. Nah ini semua alat-alat untuk defensif. Tapi ada satu alat yang untuk agresif. Apa itu? Pedang. Ya, pedang. Nah, kita juga butuh pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kalau sudah melihat gambar ini, ada juga sepatu di situ paling bawah, ya yang coklat itu. Saudaraku, semua alat-alat ini kalau perang itu dibuat tentunya dari yaitu material yang tahan untuk ditembus. Nah untuk tahan ditembus itu umumnya dari besi. Tapi besi yang bisa lebih kuat itu perlu dipanasi. Yaitu dengan api. Ya, untuk menghilangkan yang tidak tahan dengan ya api. Karena itu mesti terus dipanasi. Apalagi kalau saya lihat samurai, itu besi yang terus dipukul berulang-ulang. Nah begitulah
Kalau kita ingin mempunyai kehidupan yang kuat, maka Allah izinkan problem-problem menimpa kita. Ya, supaya apa, Saudara? Supaya kita dipukuli. Iya. Jadi jalan untuk kita mempunyai kubu yang kuat itu, kita perlu mengalami proses pemanasan oleh api Tuhan. Ya. Dan itulah melalui pimpinan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus juga disebut roh api. Ya, untuk apa, Saudara? Untuk memproses kita. Jadi makin kita terus dipimpin seperti Yesus, begitu dia penuh Roh Kudus waktu dibaptis, langsung dipimpin Roh kemana? Ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai iblis. Wow. Anda mau kuat? Anda juga harus mengalami itu. Cobaan-cobaan, problem-problem. Karena itu jangan berpikir kalau menjadi anak Tuhan itu bebas dari masalah. Justru Tuhan membuat supaya saudara kuat itu dengan saudara menanggung beban-beban hidup. Ya, beban terhadap anak, beban terhadap suami, beban terhadap istri, beban kepada mertua, dan macam-macam. Ya, saudaraku. Maksudnya apa? Supaya kita menjadi kuat. Seperti Ayub. Ayub merasa, wah saya sudah oke-oke lah. Ya, dermawan, orang baik, dihargai. Tapi ada sesuatu yang lemah. Yang perlu diuji dengan api. Ya. Nah, jadi saya memberikan prolog ini supaya saudara mengerti apa artinya Sion. Sion utamanya itu satu kubu, benteng, kekuatan. Ya, jadi kita nanti harus jadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang tahan dalam menghadapi derita. Istimewa untuk orang-orang akhir zaman. Sebab Tuhan berkata akhir zaman akan mengalami hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Saudaraku. Sebab Tuhan sudah menubuatkan, perhatikanlah bahwa kita pada akhir zaman akan mengalami masa yang sukar. Karena itu saudara butuh ya yang namanya kekuatan. Kekuatan mental, kekuatan rohani. Supaya Anda bisa kuat. Oleh karena itu yang pertama kita bahas Sion, itu pengertian pertama, itu kubu pertahanan. Jadi semua kita butuh pertahanan. Jangan kita menjadi ya namanya akhir-akhir zaman ini ada gen-gen yang dikatakan Gen Z ya. Itu waduh, kelompok dikatakan strawberry. Strawberry itu sudah tahu, ya buah yang gampang membusuk. Gampang orang Jawa bilang, ya blenyek gitu. Ya, jadi kalau tidak tahan dengan waktu, sebentar aja sudah ya lalu rusak. Nah inilah umumnya orang-orang zaman sekarang ini. Ya, dikatakan bahwa kelompok generasi akhir ini generasi strawberry. Jangan kita menjadi generasi strawberry, tapi kita menjadi generasi baja. Ya, kekuatan dan perlu kita mempunyai kubu pertahanan rohani. Nah, kata Sion pertama kali ditulis dalam Alkitab itu dalam 2 Samuel 5 ayat 7. Tolong bacakan. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Wow, jadi
kubu pertahanan. Ya, jadi ini kubu pertahanan dari orang Yebus diambil alih oleh Daud dan disebut kota Daud. Ya, jadi perhatikan pentingnya merebut. Di sini ada kata merebut. Ya, jadi kita mesti ada satu perjuangan tentunya dalam merebut peperangan rohani. Jadi awalnya kubu pertahanan ini dipakai oleh orang Yebus. Tapi timingnya waktu Daud telah dilantik ketiga kalinya. Kita tahu bahwa Daud mengalami pelantikan 3 kali. Pertama di tengah saudaranya, dalam keluarga. Karena itu kita juga harus mulai kehidupan kita berbeda dalam keluarga lebih dulu. Jadi kalau orang di keluarga saja nggak tampil beda, bagaimana bisa menghadapi yang lebih besar? Ya, jadi Daud mengalami dia diurapi pertama kali di antara keluarganya saja. Tapi dia dilantik. Ya. Dan kedua, dia hanya sebagai raja untuk suku Yehuda. Sukunya dia. Itu pelantikan kedua. Tapi pelantikan ketiga, dia menjadi raja atas seluruh Israel. Di mana? Di Hebron. Ya. Jadi sudah melihat pentingnya kita juga sama. Kita perlu pengurapan yang meningkat. Jangan menjadi anak Tuhan yang hanya kesaksian di keluarga engkau orang pilihan Tuhan. Tapi bagaimana dengan masyarakat? Apakah engkau sudah menunjukkan tampil beda? Nah, orang Yebus ini ternyata salah satu dari 7 bangsa yang harus dimusnahkan, harus ditaklukkan oleh orang Israel. Supaya mereka jangan sampai gagal. Dari 7 bangsa, orang Yebus adalah salah satu yang harus ditaklukkan. Nah, kalau engkau bisa menaklukkan yang ini berarti saudara mempunyai kekuatan, mempunyai pertahanan rohani. Sekarang kita mau melihat lebih dulu, akan arti dari kubu pertahanan. Apa itu? Ya. Nah, kita belajar dari etimologinya, dari kata perbendaharaan katanya, apa artinya, apa maksudnya. Nah, kata kubu pertahanan dari kata Ibrani mausod, mausod, itu artinya jaring. Jadi kubu pertahanan itu jaring. Apa itu jaring? Ya, paling bagus menggambarkan itu seperti ini. Ya, laba-laba. Laba-laba ini kan kecil ya. Tapi kenapa dia bisa menaklukkan binatang yang lebih besar? Ya. Kadang-kadang cicak masuk di situ. Kalau kita lihat ukurannya, cicak dengan laba-laba, ya jauh lebih besar cicak. Burung, ya. Tapi begitu burung ini nyangkut di jaringnya, binatang yang kecil ini bisa menaklukkan. Ya. Jadi jaring ini tujuannya untuk menangkap. Tapi tujuan akhir untuk menaklukkan mangsa dengan cepat. Ya, begitu terjaring, dia nggak bisa lari. Maka cepat laba-laba ini mendekati, lalu dia
terkam, dan di mulutnya itu ada biasanya bisa, ya, yang membuat binatang itu lalu teler begitu, ya, lalu ditaklukkan. Nah, kita harus juga menjadi anak Tuhan yang bijaksana, ya, yang punya kubu pertahanan. Nah, kubu pertahanan kita ini seperti ini, kita mesti punya networking, jaring, ya, jejaring. Karena itu jangan sudah menjadi anak Tuhan yang menyendiri. Namanya jaring, itu ya mesti jejaring, network, ya. Jadi dengan jejaring ini saudara mempunyai teman-teman, ya, mempunyai hamba Tuhan yang benar, persekutuan dengan hamba Tuhan, ya. Jadi jemaat perlu mempunyai yang namanya juga hamba Tuhan. Kadang-kadang kalau ada problem bisa tanya, ya. Jadi berjejaring. Saya pun berjejaring dengan hamba Tuhan yang lain. Karena kadang-kadang kita ini juga bisa lemah, perlu jejaring, ya. Nah, kalau kita membaca bahwa dalam Amsal 30 disebutkan ada 4 binatang kecil tapi bijak, ya. Jadi walaupun kecil itu bijak, ya. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru dikatakan Amsal 30 ayat 24 mulai sampai ayat yang ke-28, ya. Dan yang untuk laba-laba ini ayat yang ke-28. Ayat 24 mengatakan ada 4 binatang kecil di bumi tapi sangat cekatan, sangat cekatan. Yang pertama digambarkan seperti semut. Kedua pelanduk. Ya, pelanduk itu konis, ya, atau apa itu? Kelinci, ya. Dia membuat rumahnya di batu. Belalang tidak punya raja, tapi bisa maju bersama. Lalu dikatakan dalam bahasa Indonesia, cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tapi juga ada di istana-istana raja. Cicak, ya, itu ada di istana. Tapi kalau sudah baca dalam bahasa Inggris yang saya suka pakai King James, dan untuk memperoleh yang lebih tepat, yang harafiah, saya suka pakai yang literal. Di situ dituliskan bukan cicak, tapi spider. Spider itu laba-laba. Kenapa? Karena spider ini kecil, tapi bisa menaklukkan cicak. Tapi kalau cicak kan, mana bisa dia dengan memegang dengan tangannya, memang memegang tembok, tapi kalau ini saya lihat jejaring, ya, lalu dia pegang melalui jaringan itu, luar biasa. Nah, waktu saya menelusuri kata, ya, kubu pertahanan ini lebih jauh, mausot, ya, dari kata mausot dengan akar kata sut, ya. Sut berarti berbaring di samping dalam posisi menunggu. Ya. Jadi seperti sudah lihat laba-laba, dia berbaring. Posisinya menunggu. Menunggu apa? Menunggu mangsa yang ditangkap melalui jaring itu. Ya, menunggu mangsa untuk lalu diterkam saja. Jadi, ya, digigit karena di mulutnya ini dia memberikan bisa yang membuat mangsanya lalu, ya, teler gitu. Ya.
Nah sekarang pertanyaannya, apa yang berbaring di samping kita yang seringkali memangsa kita? Hati-hati. Ya. Jadi yang berada di roh iman kita, yang berada di samping roh iman, kita punya spirit. Kata Tuhan, spirit itu penurut. Tapi tubuh itu lemah. Kita punya tubuh nafsani. Ya, tubuh tapi yang di-handle oleh jiwa. Dan jiwa kita ini juga lemah. Kalau tidak ditopang dengan spirit yang kuat. Dan tubuh kita disebut oleh Paulus tubuh dosa. Roma 6 ayat 6. Bahkan disebut tubuh maut. Dan ini berada di samping kita semua. Walaupun saudara rohani, suka berdoa, suka puasa. Tapi ingat, saudara tetap punya tubuh dosa. Yang berbaring di samping rohanimu. Nah ini loh yang bahaya. Yang berbaring di samping rohani kita ini apa? Tubuh dosa. Ya. Nah tubuh dosa inilah yang seringkali digelitik oleh si jahat. Ingat ya, iblis sudah dikalahkan. Jadi saudara, musuhmu bukan iblis, tapi tipuan iblis. Engkau tidak bisa bertanding dengan iblis. Yang bisa bertanding dengan iblis, Tuhan. Dan Tuhan sudah mengalahkan itu di kayu salib. Jadi sebetulnya saudara tidak perlu bertanding dengan iblis. Saudara bertanding dengan tipuan iblis. Yang dengan sengaja memakai apa? Keinginan kita. Ya seperti Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa itu kenapa bisa jatuh ke dalam dosa? Karena tertipu oleh si jahat. Jadi seringkali kita ini juga begitu. Tertipu. Melalui apa? Melalui pikiran kita. Hati-hati. Karena itu saya tuliskan tubuh nafsani. Tubuh, kita punya tubuh tapi punya juga pikiran. Nah itu namanya tubuh nafsani. Ya. Dan hati-hati itu bisa disergap dalam jaring dosa yang dipasang oleh si jahat. Bagaimana si jahat memasangnya? Tuhan peringatkan, hati-hati di dunia ini, walaupun ada gereja Tuhan, tapi Tuhan ingatkan, awas, ada yang namanya jemaah iblis. Jemaat iblis. Bukan jemaat Tuhan, tapi jemaat iblis. Wahyu 3 ayat 9. Itu sudah diperingatkan oleh Tuhan. Khususnya kepada jemaat Philadelphia yang cinta Tuhan. Justru dituliskan, hati-hati kamu dengan jemaah iblis. Jadi di antara kita, anak-anak Tuhan, itu ada orang-orang yang diselundupkan oleh si jahat. Kelihatannya seperti orang Kristen yang baik, tapi sebenarnya jemaah iblis. Ya, karena itu sekarang sudah terang-terangan ya, gereja setan. Nah itu kan jelas. Kalau dulu nggak ada orang berani nyebut gereja setan, tapi sekarang karena waktunya sudah dekat, mereka makin nongol gitu, terang-terangan. Dan itu digambarkan dalam perjanjian lama seperti orang Filistin. Orang Filistin ini selalu dipakai oleh si jahat
untuk menghancurkan orang Israel. Itu jelas di Alkitab berkali-kali. Melalui Goliat, melalui Delila. Nah, jadi Goliat besar, ya menakutkan. Tapi kadang-kadang melalui yang lemah gemulai, Delila. Jatuh enggak Simpson? Jatuh. Dia kena jaring. Karena itu Rasul Paulus memperingatkan kita. Dalam tubuh kita ini ada hukum. Hukum akal budi, yaitu akal sehat. Tapi ada hukum dosa melalui yaitu tubuh kita. Karena itu dalam Roma 7 ayat 24 dan 25 berbunyi, Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. ya Paulus mengerti. Walaupun dia rasul yang hebat, sudah pernah melihat Yesus secara pribadi, kan kita belum pernah. Mengalami mujizat, begitu percaya, ya begitu dia bertemu dengan Tuhan, langsung matanya buta, langsung melek setelah 3 hari. Jadi mengalami mujizat-mujizat, tapi dia bisa menjerit, aku manusia celaka. Nah ini, kadang-kadang kita merasa saya sudah pelayanan, saya rajin, tapi kita nggak sadar bahwa diri kita ini rentan. Aku manusia celaka. Kenapa celaka? Ya karena punya tubuh dosa yang menunggu berbaring di samping kita, menunggu mau menerkam. Tapi Paulus memberikan jalan keluar. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa disebut Yesus Kristus? Kristus ini ada kata Kristus. Kristus itu artinya diurapi. Jadi betapa pentingnya urapan Roh Kudus. Ya, karena itu saudara kalau mau menang dalam hidup, saudara nggak bisa tidak harus ada urapan Roh Kudus. Nah, karena itu kalau saudara bisa menang, saudara bisa merebut ya kubu Yebus itu dan kau jadikan kubu Sion. Saya harap kita semua mempunyai kubu Sion, bukan kubu Yebus, ya, tapi kubu Sion. Nah, ini yang ya tujuan dari khotbah ini, PA ini, supaya kita semua dengar firman Tuhan, mengerti seperti lihat ini, Daud mulai merebut ini benteng ya, bentengnya orang Yebus dulu, direbut oleh Daud. Caranya bagaimana? Nah itu dituliskan dalam 2 Samuel 5 ayat 7 sampai 10 yang berbunyi, Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud. Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. ya jadi dia merebut, lalu dia juga melihat bahwa di dalam benteng ini banyak orang-orang yang timpang dan buta, orang-orang Yebus ini. Ya, entah ini secara fisik, tapi kita tentu terangkan ini secara rohani.
Ya, jadi kita ini berhadapan dengan orang-orang yang buta rohani, timpang rohani, yang ingin menjerat kita. Ya, tapi Daud menetap di situ, menamai kota Daud, lalu memperkuat, ya benteng itu lebih kuat lagi dari yang dulunya. Makin lama, makin besar kuasa Daud. Kenapa? Ada satu hal. Karena Tuhan semesta alam menyertainya. Ini kuncinya. Kunci kemenangan. Ya. Nah, saat kubu pertahanan orang Yebus itu dapat direbut, maka tempat itu menjadi Yerusalem. Jadi, ya, kubu ini itulah namanya kota Yerusalem yang ada di atas gunung, ya. Dan kota ini adalah tempat yang justru dipilih Tuhan. Coba dibacakan Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Ya, jadi dulu sebelum jauh-jauh, sebelum Daud muncul, ada Nabi Musa yang diberitahu oleh Tuhan, kamu nanti akan harus mencari dan kamu pergi ya ke tempat itu, ya. Dan karena tempat itu sebagai kediamannya Tuhan. Karena itu kota Yerusalem ini selain disebut kota Daud, juga menjadi kota Allah. Ya, untuk apa? Menegakkan namanya di sana. Nah, bagaimana Daud kok bisa pergi ke situ? Setelah mengalami pengurapan. Yang ketiga, kalau yang pertama belum mengerti. Yang kedua belum mengerti. Tapi begitu dia mengalami pengurapan ketiga, itu ditulis dalam 2 Samuel pasal 5. Lalu ayat-ayat yang berikut, langsung dia pergi ke kota ini. Yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan jauh-jauh sebelumnya pada zaman Musa. Ya, padahal Musa dan Daud itu bedanya kurang lebih 500 tahun. Jadi Musa berkata lebih dulu bahwa nanti ada satu tempat yang dipilih Tuhan sebagai kediamannya. Nah itu kamu cari. Lah bagaimana Daud bisa mencari? Oh dia tidak ada tanda-tanda inilah tempatnya. Enggak. Tapi waktu dia mendapat pengurapan yang lebih tinggi, pengurapan ketiga, maka Roh Tuhan memimpin dia ke sana. Jadi perhatikan, saya tuliskan Musa dipilih Tuhan. Untuk apa, Sko? Membawa orang Israel keluar dari Mesir. Menuju tempat itu. Arahnya ini, arah. Ya, cuma Musa itu dikasih arah oleh Tuhan. Tapi Musa tidak bisa masuk. Maka Yosua yang membawa masuk ke tanah perjanjian di mana tempat itu terletak. Ini beda toh. Musa membawa keluar dari Mesir. Tapi Yosua membawa masuk. Tapi Daud menggenapkan ya rencana Allah yang sudah dimulai dari Musa, dilanjutkan Yosua, dia lanjutkan. Dengan apa tadi? Mencari dan pergi ke sana. Bagaimana caranya? Waktu dia diurapi ketiga kalinya. Itu semua ditulis dalam 2 Samuel pasal 5.
Karena 2 Samuel pasal 5, Daud diurapi ketiga kalinya, langsung dia pergi ke sana. Kok bisa ya? Nah, itulah roh Tuhan. Jadi kita perlu yang namanya pengurapan yang meningkat. Mintalah. Makin lekat dengan Tuhan. Hatimu makin penuh dengan kasih. Daud untuk bisa diurapi ketiga kalinya, tidak gampang. Dia mesti bisa mengampuni Saul, mertuanya yang membunuhnya. Waktu Saul mati, dia nangis. Nah, jadi kalau saudara ingin mendapat pengurapan yang lebih, itu jangan bermusuhan pada orang yang membenci kamu. Saul kan membenci. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu harus apa? Mengasihi. Mengasihi siapa? Musuh. Ini banyak anak Tuhan tidak mau ke situ. Ya sudah diurapi pertama, tapi belum menanjak. Sudah tidak bisa dipimpin Tuhan untuk punya kekuatan yang dahsyat kalau tidak mau mengikuti tingkatan-tingkatan yang saudara harus tapakkan ke situ. Jadi saat masuk tanah perjanjian, Musa diberi firman menumpas 7 bangsa. Dan salah satunya itu orang Yebus. Ya, ini Musa. Karena itu mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Musa dalam Ulangan 7 ayat 1 dan 2. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ya, ini satu pesan yang harus dilakukan. Ya, kamu harus menumpas sama sekali. Jangan mengadakan perjanjian. Ya. Dan jangan mengasihani. Ya, ini zaman Taurat begitu, ya. Tapi sekarang kan kita tidak boleh membunuh. Ini orang Israel ini pakai Taurat, itu gambaran secara jasmani. Oleh karena itu kita mesti petik arti rohaninya. Siapa toh ke-7 bangsa ini? Ya, yaitu Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Nah, marilah kita mau belajar lebih dalam tentang ini. Karena ini bicara tentang roh-roh yang akan menaklukkan kita dengan pelan-pelan sehingga kita takluk. Ini adalah roh dari namanya roh antikristus. Ya. Nah, inilah nama 7 bangsa itu yang punya arti rohani yang harus kita taklukkan. Yang pertama itulah Het. Dari kata Het, ya. Dan itu saya waktu baca artinya teror. Jadi inilah roh teror. Roh teror itu memberi roh ketakutan. Jadi paling gampang orang itu dimangsa oleh iblis melalui roh ketakutan. Dan takut manusia yang paling ujung apa? Takut mati. Betul enggak? Kalau sakit, ya sakit biasa enggak apa-apa. Tapi kalau sakit terminal, cancer misalnya, waduh orang takut. Ya.
Sekarang orang berusaha, China membuat katanya sudah bisa, cancer bisa langsung sembuh. Ya bisa sembuh, tapi tetap takut mati. Nah Tuhan memberikan kita roh kebangkitan, Roh Kudus. Sehingga Tuhan kata jangan takut, karena aku kebangkitan dan hidup. Jadi kita mesti kalahkan roh ketakutan ini yang membuat kita khawatir. Itu roh head, teror. Yang kedua girgasi, tinggal di tanah liat. Arti girgasi itu tinggal di tanah liat. Tanah liat itu kan pekat. Ya, liat namanya liat itu. Ya, jadi saudara kadang-kadang diterkam oleh roh yang liat. Apa itu roh yang liat? Bolak-balik saudara itu nyantol di situ. Ya, kena liatnya itu nggak bisa lepas. Nah, ini roh keterikatan. Karena itu iblis kadang-kadang pakai narkoba, pakai suntik-suntik, juga pakai obat-obat. Kadang-kadang saya juga minta terus sama Tuhan. Ya, belakangan ini waktu ada doa puasa di sini, saya mendapat kemajuan. Ya, dalam makan obat, saya kurangi. Nggak apa-apa ya. Belum saya lepas total, tapi saya nggak mau, terikat gitu loh. Ya, saya terus berdoa Tuhan, lepaskan. Dengan roh keterikatan, adiksi. Amori, apa artinya amori? Dalam bahasa Inggris, a sayer, pemberita, publisitas. Wah, roh ingin dipuji. Karena itu hati-hati, saudaraku, teman-teman muda, seringkali kita suka go show gitu ya. Kita suka again, kasih waduh followernya banyak. Wah, ini bahaya ini. Kalau kita punya follower 2 juta, wah, pengikut saya 2 juta, publisitas. Apa artinya Kanaan? Kanaan itu penjajah, jadi orang yang jajakan barang-barang. Jadi roh jual beli, roh cari untung. Nah ini orang akhir zaman banyak di sini. Ya, Feris, kepunyaan desa, roh eksklusif. Aku tidak mau terikat, roh kebebasan. Ya, ini kepunyaan desaku. Heavy, orang dusun. Roh minder, roh rendah diri. Ini waktu saya berdoa mendapat ini. Ya, saya belum pernah dengar khotbahnya orang tentang ini. Tapi waktu saya perhatikan, Tuhan apa artinya? Yebus, itu artinya trodden. Trodden itu menginjak-injak. Wih, wow. Lalu tracing, ya, tracing place, tempat penumbukan. Jadi di trace gitu. Ya, ini roh yang menghancurkan. Nah, ini yang ketujuh. Jadi ini yang paling bahaya tentunya ya. Jadi setelah sudah terikat dengan roh ketakutan, terikat, ingin dipuji, tujuannya supaya terakhir Yebus. Kenapa kok ditaruh yang ketujuh? Ya, Yebus. Ya, 7 itu kan sempurna. Ya, jadi mula-mula saudara punya roh ketakutan, hati-hati dengan roh. Saudara itu takut ini, takut itu, nanti bisa menuju kepada yang terakhir. Saudara mengalami pembinasaan, binasa. Ya, jangan. Oleh karena itu, betapa pentingnya saudara itu minta sama Tuhan.
Tuhan pimpinlah saya ingin mengikuti langkah-langkah Daud. Apa langkah Daud? Yaitu menanjak. Untuk apa? Memperkenankan hati Tuhan. Ini loh. Jadi coba ini yang saudara kejar. Tujuan saya bukan bagaimana saya setia melayani Tuhan. Setia tapi belum tentu berkenan sama Tuhan. Berkenan itu kalau saya melakukan segala kehendaknya. Bukan sebagian, segala kehendaknya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Nah, karena itu saya ulangi. Begitu dia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, itu dalam 2 Samuel 5 ayat 1-5. Maka langkah awal yang dia lakukan menaklukkan Yebus. Ya, seperti yang tadi sudah kita baca. 2 Samuel 5 ayat 6 dan 7. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem. Aneh. Begitu dia diurapi ketiga, langsung dia pergi ke Yerusalem. Mencari tempat yang hendak dijadikan rumah Allah di situ. Jadi taklukkanlah roh penghancur itu dengan urapannya yang menanjak. Karena itu mari kita selalu berkata, Tuhan, pimpin saya, urapi saya Tuhan. Terus Tuhan, karena Engkaulah perlindunganku. Engkau isi hatiku. Aku ingin lepas waktu aku takut. Dimulai dengan takut tadi. Roh ketakutan. Ya. Mari kita pujikan pujian Yesus. Kau perlindunganku. Kau perlindunganku. Kau isi hatiku dengan nyanyian kelepasan di saat aku takut, aku percaya. Amin. Hanya padamu, hanya padamu, dan berkataku kuat dalam kekuatanmu, aku percaya. Kau perlindunganku Tuhan. Kau perlindunganku. Yes Lord. Kau isi hatiku dengan nyanyian kelepasan Di saat aku takut, aku percaya. Hanya padamu Tuhan. hanya padamu, Dan berkata, berkataku kuat. Mari kita mau berdiri. dalam kekuatan. Serukan aku percaya. Percaya Yes, kau perlindunganku Tuhan. kau perlindunganku. Kau Isi hatiku dengan nyanyian kelepasan di saat aku takut, aku percaya
hanya padamu. hanya padamu. Amin. Dan berkata, Dan berkataku kuat dalam kekuatanmu aku percaya. Hanya padamu, hanya padamu. Dan berkataku kuat dalam kekuatanmu aku percaya. Hanya padamu Tuhan. hanya padamu. Dan berkataku kuat. Dan berkataku Kuat dalam kekuatanmu aku percaya. Hanya padamu. hanya padamu. Dan berkataku kuat dalam kekuatanmu aku percaya. Haleluya. Puji Dia. Hanya dalam-Mu kami percaya. Angkat hatimu. Kami katakan kami Jadikan Tuhan perlindunganmu. Glory, glory. Glory, glory. hanya Kau Tuhan Kami mau yang berharap jadi padamu. kekuatan kami. Engkau kekuatan kami. Haleluya. Oh, Hiaramaya syakaranamaya se. Jesus. Hiaramaya syakaranamaya. Hanya padamu Tuhan kami kuat. Jiwa kami berseru, jiwa kami Glory, glory. memuji, membesarkan Engkau nama kekuatan kami. Hiaramaya syakaranamaya se. Haleluya. Hiaramaya syakaranamaya se. Hiratakaranamaya sikiranamarama. Haleluya. Kuasa-Mu mengalir, memulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Semakin dalam kuasa-Mu bekerja, oh Yesus. Yes, Lord. Fill. Hiaramaya syakaranamaya se. Haleluya. Haleluya. Biar Kau yang bekerja ya Roh Kudus. Nyatakan. Hiaramaya syakaranamaya se. Haleluya. Sungguh kami patut berterima kasih. Engkau mendidik kami Tuhan. Untuk kami betul-betul Tuhan masuk dalam rencana-Mu. Supaya pengurapan Tuhan makin kuat dalam diri kami.
didik kami Tuhan, untuk terus mencintai Engkau lebih dari semuanya. Supaya kami mempunyai kekuatan karena Engkau menyertai kami. Yes. Dan Engkaulah gunung batu kami. Terima kasih. Berkati kami sekalian. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati pemerintahan kami. Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami tutup, kami mohonkan berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Hi all, my name is Nathan. I am from JGP morning class at TCS Kacamata. I love my school so much. We learn about Jesus, sing songs, and pray for friends who are sick. We even have cooking class days. We cook spinach and fried chicken. My teachers are super nice. They help me when I don't understand and gives me buttons when I do great job. I have so many friends here. We learn to share, to be kind, and to say sorry and thank you. I feel happy when I go to school every day. It feels like a fun adventure. If you're a mommy or daddy watching this, please bring your kid to TCS Kacamata because it's the best school ever. Bye-bye. Special promotion at DCS Preschool. Free enrollment fee for playgroup. Free school tuition for pre-playgroup, July 2026. Limited time offer. Register today. Let's learn, play, and grow at DCS Preschool. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.